Rasulullah. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah di permukaan bumi ini adalah ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul. Bedanya itu ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat, ada wakaf. Nah ini berbeda. Kalau belum katanya Apa ya? enggak ya? Sedekah itu kan mencakup umum. ya, Umum ya. Kalau kita memberi sedekah ke keluarga itu termasuk sedekah. begitu. Ustadz, Ya, satu kata tentang arisan ibu-ibu dengan ada acara keagamaan ini. Satu kata. Baik, satu kata, Iya. luar biasa ya, Itu dua, luar sama biasa. mantap. Mantap, oke. Makasih, Tat. Syukron, kasir. Jazakallahu khair. La syukran ala Kita akan mendengarkan ceramah dari Bapak Menepis dengan tema bersedekah ya, sedekah lah. Kalau itu lain lagi, nanti kamu bersedekah ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa hadir tepat waktu ya. Nanti kan kita acaranya kurang lebih setengah jam lebih ya. Mungkin bisa ada tanya jawab 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan ya. Bu Fatmi mana? Saya Oh ya, kurang lebihnya gitu. Nanti mungkin ada yang mau bertanya, silakan setengah jam lebih sedikit lah. Terus dilanjut dengan arisan rutin. Nah, terkait dengan tema sedekah juga, kita itu kan ada acara tahunan PKP ya tiap tahun. Nah, saya menghimbau, ini sifatnya, tapi menghimbau dengan keikhlasan hati. Mulai arisan bulan ini, saya menghimbau ibu-ibu yang ikhlas hatinya, yang terketuk hati dengan ikhlas, bisa memberikan sedikit rezekinya, minimal 2.000 saja. Lebih alhamdulillah, 2.000 pun alhamdulillah. Nah, itu gunanya uang akan digunakan untuk santunan yatim PKP, untuk tambahan ya Bu, istilahnya. Nanti kita buka tahun depan, sebulan lah menjelang PKP, kita buka, kita hitung, kita tambahkan di santunan yatim. Karena kan target saya minimal kemarin kita sudah kasih 5 jutaan. Mudah-mudahan ya kita bisa segitu juga, sejumlah itu 5 juta ya. Kalaupun ada kelebihan, keluarganya tanggung, kita bagikan ke
yatim di lingkungan RT kita sendiri gitu ya, nggak usah keluar, maksudnya kalau tanggung gitu. Saya pikir tuh kalau 5 juta cukup lah. Ya. Nanti ibu-ibu akan diputarin tromol ini ya, minimal 2.000 lebih boleh. Nanti yang pegang Mbak Erni, Bu Erni ya. Setiap bulan kita isi, nanti kita buka 2024 1 bulan sebelum PKP dimulai. Moga ibu-ibu semua bersinah. Bersinahkanlah aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, semangat Bu. Insyaallah sore ini kita fokus ya. Fokus atau masih mikirin pekerjaan rumah? Insya Allah pekerjaan rumah sudah selesai ya. Atau masih mikirin suami? Enggak. Ngapain dipikirin? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua RT ya. Nah, Ketua RT Ibu saya lupa. Ibu apa? Ibu ketuanya bapaknya, saya melekat saja. Bu, kita ngobrolnya santai aja Bu, nggak usah tegang ya. Nah, Ibu Heri ya. Ya, semoga Ibu Heri diberikan kesehatan. Amin. Diberikan umur yang panjang. Amin. Dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para Bapak Ibu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah juga diberikan keberkahan hidupnya, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memanggil Bapak Ibu karena kalau nggak salah di samping ada bapaknya ya? Atau tidak ada? Oh iya. Ya, jadi saya nggak salah. Tuan rumah. Ya, sehat-sehat ya Pak. Baik. Salawat, puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada sore yang menjelang maghrib ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, waktu. Mungkin kalau kita tidak sehat, kira-kira kita sampai nggak ke sini? Tak mungkin. Makanya kita perlu menjaga kesehatan.
kapan seseorang itu merasakan nikmat kesehatan? Ketika dia sakit. Seseorang merasakan nikmat kesehatan ketika ia merasakan kesakitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal anak saya lahir, anak pertama saya lahir, itu istri saya disesar dan pendarahan. Dan pendarahannya itu luar biasa, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Dulu istri saya melahirkan di rumah sakit Lamongan. Istri saya orang Jawa. Di Lamongan dia disesar, ternyata pendarahan yang luar biasa. Akhirnya dirujuk ke Surabaya. Nyampe di Surabaya, istri saya tidak sadarkan diri, bisa dikatakan koma. Bahkan waktu itu sempat dibawa ke ruangan ICU. Kalau udah masuk ke ruangan ICU, pasti sudah gawat darurat. Beberapa hari, sempat 2 hari tidak sadarkan diri. 2 hari tidak sadarkan diri, saya selalu menunggu kabar dari dokter. Di hari yang ketiga, alhamdulillah, istri saya sadarkan diri. Dia sudah bisa bergerak, ya tangannya sudah gerak, terus kakinya sudah gerak. Namun ketika hari pertama dan hari kedua saya lewati, saya nginap di rumah sakit. Di situ saya terdiam dan merenung, bermuhasabah diri. Saya melihat ratusan orang yang sakit, yang terbaring, bahkan di ruangan ICU itu ada yang tidak sadar sama sekali. Semua selang sudah melekat di dirinya, sehingga saya berkata ke diri saya sendiri, sungguh sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila mana kita malas, bila mana kita boring, ya, karena sifatnya manusia itu ada imannya yazid wa yanqus, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Ketika rasa keimanan itu berkurang dan kita juga malas untuk beribadah kepada Allah, maka ibu, bapak, coba sekali healing atau jalan-jalan ke rumah sakit. Maka di situ bapak ibu merasakan pentingnya kesehatan. Maka dengan kesehatan yang kita lakukan, pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai di umur kita yang masih muda, mungkin di sini ada umur orang tua saya, ya, saya hampir semuanya orang tua saya, ya. Selagi kita bisa jalan, selagi kita bisa melihat, selagi badan kita sehat, maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai nanti duduk saja tidak bisa. Kita sudah berbaring di kasur atau di rumah sakit, ketika Allah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati sudah tergerak untuk beribadah, tapi apa daya tangan tak sampai. Ya, kita mau ke masjid sudah tidak bisa, kita mau melakukan ini sudah tidak bisa. Makanya selagi nikmat kesehatan itu Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Rasul yang nanti kita harapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang sangat masyhur, di hadis yang sangat terkenal, hadis ini panjang namun memuat begitu makna yang sangat luar biasa, bahwa nanti semua manusia berbondong-bondong datang kepada nabi-nabi. Dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, saya tidak bisa membantu kalian, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena saya sudah pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Lanjut kepada nabi lain, singkat cerita sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Disitulah Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu pertanyaannya, sudahkah diri kita, pantaskah diri kita disebut dengan umat Nabi Muhammad? Lalu apa standar umat Sayyidina Muhammad? Sudahkah kita menjalankan semua syariat-syariat Rasulullah SAW? Maka perlu Bapak Ibu kita renungi, kita muhasabah diri kita. Sudah berapa banyak amalan atau syariat Rasulullah yang kita laksanakan? Kalau belum dilaksanakan, tolong dilaksanakan mulai dari detik ini. Kalau sekiranya kurang, tolong ditambah. Bukankah kata Rasulullah, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Jangan sampai orang yang hari kemarin lebih baik dari hari ini adalah orang yang celaka. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah tatkala mensyiarkan Islam di permukaan bumi ini, beliau rela mengorbankan harta, beliau rela mengorbankan waktu, bahkan Rasulullah rela mengorbankan nyawanya. Namun beberapa ujian yang sangat luar biasa, Rasulullah dilempari dengan kotoran unta, Rasulullah dipukul dengan batu sehingga berdarah bibirnya, berdarah mulutnya. Tapi Rasulullah tidak pernah menyerah. Bahkan Rasulullah pernah dihunus pedang di lehernya. Tapi Rasulullah pun juga tidak menyerah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah, khusus ibu-ibu, mohon maaf, dulu sebelum diangkatnya Rasulullah SAW, sebelum diutusnya Rasulullah SAW di permukaan bumi ini, fungsi wanita itu hanya 3: kasur, dapur, sumur. Kasur untuk menemani laki-laki, sumur untuk nyuci dan lain sebagainya, dapur untuk masak. Namun dengan diutusnya Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Dalam sebuah riwayat mengatakan, seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti?" Ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ibu. Lalu kepada siapa lagi? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi, wahai Rasulullah? Bapakmu.
Coba. Dari hadis ini, dari riwayat ini, bahwa Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita 3:1. Coba kita bayangkan. Makanya Bu Ibu berterima kasih kepada Rasulullah. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah di permukaan bumi ini adalah ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul. Oleh karena itu, bukti terima kasih kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah, maka sering-seringlah bersolawat, laksanakanlah sholat sunnah, laksanakan semua perintah-perintahnya, di mana Rasulullah sangat suka bersilaturahim, maka laksanakanlah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih semangat Bu? Ya, sayanya yang nggak pernah semangat. Karena tadi habis zuhur saya ngajar diklat di sekolah, kebetulan tingkat dewasa, ngajar tahsin qiraah. Jadi suaranya agak lumayan terkuras ya. Tapi insya Allah saya melihat semangat dari ibu-ibu semuanya yang begitu luar biasa, maka saya akan menyemangati diri saya juga biar lebih semangat dari ibu-ibu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang syukur. Masih ingat? Masih ingat atau udah lupa? Masih ingat atau lupa? Oke, boleh kita mereview kembali, kita pancing kembali. Karena apa? Hafal jalan karena sering ditempuh, ya, sering dilalui. Oleh karena itu coba kita kembali mereview, ya, kembali mengulang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syukur, ya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Uqailah Al-Iskandari mengatakan ada 3 cara. Ya, masih ingat Bu? Masih ingat Bu? Ini kalau ingat ada hadiah nih. Baik, akan kita ulang. Yang pertama, asyukru bil lisan, bil qalb. Asyukru bil qalb, yaitu syukur dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Yaitu kita meyakini segala pemberian yang Allah berikan itu adalah nikmat terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pembenaran itu kita sudah bersyukur dengan hati. Namun bersyukur dengan hati tidak cukup. Ada lagi tingkatannya, yaitu asyukru bil lisan. Apa itu syukur dengan lisan? Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Allah karuniakan kepada kita nikmat, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita hadir di majelis ini nikmat enggak? Nikmat enggak? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu sudah syukur dengan lisan. Namun ternyata tidak cukup syukur bil qalb, syukur bil lisan. Ada lagi tingkatan yang paling atas. Apa? Yaitu asyukru bil amal. Kita bersyukur dengan perbuatan. Maka bisa
bisa kita ambil kesimpulan, ya, secara garis besar yang dimaksud dengan syukur itu adalah segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita, lalu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya HP, maka kita jadikan HP ini wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. HP ini bisa nggak menjebak kita untuk ke jalan yang buruk? Bisa, Bapak Ibu. Apalagi zaman yang sangat-sangat luar biasa, ya. Apapun bisa diakses, apapun bisa dilihat di sini. Kalau dulu, ya, di waktu saya SD, itu untuk nonton TV biasanya satu rumah. Itu yang nonton bisa ratusan. Biasanya film India yang nonton bisa ratusan. Kalau sekarang jangankan kita sebagai orang tua, anak TK dia sudah bisa mengakses apapun. Pertanyaannya, kalau kita tidak bisa menggunakan HP ini, ya, maka HP ini juga bisa membuat kita jatuh ke lubang yang salah atau kepada sesuatu yang tidak Allah benarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kendaraan yang kita punya. Pokoknya segala sesuatu yang ada pada diri kita, maka jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya kita disuruh apa? Bersedekah. Pada sore hari ini yang insya Allah akan kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu sedekah? Ayo, apa itu sedekah? Sedekah berasal dari kata sodaqah, yang artinya sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Maka bisa kita maknai apapun bentuk kebaikan lalu kita berikan kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah, itu namanya sedekah. Apakah sedekah itu harus uang? Tidak. Sedekah itu tidak harus uang. Kalau kita memiliki ilmu, dengan ilmu yang kita miliki, kita juga bisa bersedekah. Mohon maaf, hari ini saya juga bersedekah kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi sedekah itu cakupannya luas, tidak hanya uang saja, namun ilmu. Ustaz, saya kan mohon maaf, saya kan tamat SD, ilmu saya tidak ada, Ustaz. Apa yang bisa kita sedekahkan? Mungkin kita punya tenaga. Misalkan ada kegiatan gotong royong di RT misalnya. Setidaknya kita ikut. Kalau duit tadi kita tidak bisa, ya, kalau untuk ilmu juga kita tidak bisa, maka ikut serta mungkin ngangkat-ngangkat, itu juga sedekah. Ustaz, saya kan udah tua, saya nggak bisa ngangkat-ngangkat. Ya, setidaknya kalau kita tidak bisa tadi duit, tidak bisa ngangkat-ngangkat, ilmu kita juga tidak bisa, ya, kita sedekah, doa, kita doakan. Mungkin kita lagi kurang sehat dan lain sebagainya.
Ustaz, saya juga agak susah berdoa. Saya tidak biasa berdoa. Yaudah, kamu diam aja di situ. Tidak usah mengusik orang lain. Itu pun juga sedekah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang bersifat baik lalu kita berikan kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam berapa? Oh terus, baik. Kayaknya ibu udah matanya udah tidur. baru bangun tidur ya bu. Masya Allah. Ya, sebenarnya saya di sini Bapak Ibu bukan sebagai penceramah, karena sejatinya bukan sebagai penasehat dan lain sebagainya, karena sejatinya orang tualah yang menasihati, gitu ya. Saya di sini hanya menyampaikan sedikit yang saya tahu, semoga ini bermanfaat, karena yang ada di sini semua orang tua saya, ya. Orang tua saya umurnya 50 tahun. Nah, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara, ya. Jadi mohon maaf gitu ya ibu semuanya, ya jangan kasih saya dosa, mohon keikhlasannya. Kalau mungkin saya ngomongnya kurang pada tempatnya, tolong dimaafkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang sedekah tadi. Kalau makna sedekah kita sudah tahu ya. Apa tadi Bu? Apa tadi Bu? Ya, memberikan suatu kebaikan, ya, segala kebaikan lalu kita berikan kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah. Nah, ini namanya sedekah. Tentu ada hampir dan semua syariat yang baginda Rasulullah SAW ajarkan ada keutamaannya. Ya, kita berkumpul di sini ada nggak keutamanya Bu? Ada nggak? Apa? Silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim? Ya, orang Indonesia boleh silaturahim atau silaturahmi. Silaturahmi ya, sama. Ya, ada nggak keberkahannya? Ada. Pertama, mempererat, menghubungkan silaturahim antar sesama. Kalau tidak ada acara seperti ini atau ngumpul-ngumpul yang lain, membahas sesuatu yang lain, susah. Makanya seseorang yang suka berjamaah itu akan lebih terpelihara. Saya analogikan, ketika kita menyapu dengan sapu lidi, ibu tahu sapu lidi? Ya, kalau satu disapu kira-kira bisa bersih. Bisa bersihnya. Tapi kalau banyak, insya Allah bersih. Begitu juga orang Islam. Kenapa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian? Bahkan 27 derajat. Karena itu umat Islam itu harus bersatu. Hari ini umat Islam diporak-porandakan oleh orang kafir. Mereka senang umat Islam hancur lebur. Mereka senang umat Islam terpecah belah. Ibaratkan Bapak Ibu, kita yang jadi wayang, mereka yang nonton. Mereka senang ketawa ketiwi. Itulah kondisi umat Islam zaman sekarang. Oleh karena itu, maka mari kita
memperkuat silaturahim kita. Lalu apalagi hikmah atau keutamaan kita berkumpul hari ini? Untuk memperpanjang umur. Nah, ini kayaknya gak usah saya bahas ya, Bu. Karena ternyata ibu tapi luar biasa, benar, untuk memperpanjang umur. Ya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keutamaan kita berkumpul, dan tidak hanya itu, ternyata Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Kenapa Allah banggakan kita? Karena Allah senang dengan hambanya yang berkumpul lalu berzikir, menyebut nama Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tadi kita menyebut nama Allah enggak, Bu? Menyebut nama Allah enggak? Iya. Kita bersolawat enggak? Bersolawat. Kita baca Al-Quran enggak? Alhamdulillah kita baca Quran. Makanya nanti ibu-ibu kalau bisa setiap ada rangkaian acara seperti ini, pengajian seperti ini, alangkah baiknya dimulai dengan ada namanya tilawah dan sari tilawah. Biar apa? Biar berkah. Apa itu berkah? Bu, aku udah ngantuk, Bu. Apa itu berkah? Jangan sampai setiap hari kita mau berkah gitu ya. Ya, tapi kita tidak tahu makna berkah. Apa itu? Berkah itu kebaikan. Ya, sebuah contoh. Berapa banyak orang yang kaya belum tentu harta yang dia miliki berkah. Belum tentu harta yang ia miliki baik untuknya. Berapa banyak orang kaya yang karena hartanya itu dia terjerumus kepada kemaksiatan, korupsi, zina, selingkuh. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak banget. Ya, jadi ibu mau berkah apa namanya? Banyak tapi berkah atau sedikit nggak berkah? Saya menguji kefokusan ibu-ibu semua karena saya lihat ada yang sudah ya gitu. Ya, kita pengennya banyak tapi berkah, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke topik kita tentang keutamaan sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa di antara keutamaan bersedekah itu bisa menolak bala. Kalimat menolak bala ini mungkin sudah umum bagi kita. Dalam sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah sepasang suami dan istri. Suatu ketika di malam hari mereka berbincang-bincang di kasurnya. Di pemberian, memberi dan bersedekah. nah, kita lihat dari pengertian tadi ya. Apa pengertian sedekah? Masih ingat? Memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Namun di sini ada perbedaan, ya. Maksud perbedaannya itu ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat, ada wakaf. Nah, ini berbeda. Kalau infak itu dia lebih fleksibel,
infak itu seperti kita menyumbang ke yayasan, lebih berbentuk materi uang itu infak, tapi sedekah tidak mencakup di sini. Makanya tadi senyum saja sedekah, ya, senyum saja sedekah, ya, uang juga sedekah. Ya. Kalau kita tidak bisa memberikan uang, maka kita berikan. Kalau kita punya ilmu, kita amalkan ilmu kita sebarkan ke orang lain. Kalau kita juga tidak memiliki ilmu, kita punya waktu, berikan waktu kita. Kalau kita tidak punya waktu, apa? Kesempatan, kesehatan dan lain sebagainya. Ya, makanya tadi senyum saja. Gitu ya, Bu. Sampai sini sudah paham, sudah puas. Belum katanya. Apa ya? Enggak ya. Sedekah itu kan mencakup umum. Ya. Umum ya. Kalau kita memberi sedekah ke keluarga itu termasuk Sedekah. oh gitu. Termasuk sedekah. Termasuk ngasih uang bensin suami. Uang sosial banyak. Curhat. Nanti di belakang layar minta nomornya aja. Kan ada istilah di balik kesuksesan suami ada Uang bensin dari istri. jadi gitu. Nggak jalan. Ya. Satu lagi ibu Ya, satu lagi yang bertanya. atau sudah? Nanti kalau nggak ada pertanyaan part 2 ya. Next bulan berapa ya? Iya. Besok ada yang mau bersedekah ilmu bulan depan soalnya. Ya, karena kebetulan sesuai dengan tema kita ya, saya insya Allah ya. Ada lagi, Bu? Kalau nggak ada itu Atau gini, saya beri pertanyaan ya. Pertanyaan ini sebenarnya gampang, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa terkait sedekah. Ya. Kita memiliki duit 5.000. Duit kita ada 5.000 di kantong. Kita sedekahkan 2.000. Yang 3.000 lagi kita belanjakan. Ya. Nah, yang 2.000 ini kita sedekahkan. Berapa tinggal untuk kita? Ya. Yang 2.000. Yang 3.000 ini kita belanjakan, kita belikan makanan, lalu kita makan, habis jadi kotoran. Namun yang 2.000 ini yang nanti akan memberikan pertolongan di akhirat, ya. Bahkan dalam sebuah ayat mengatakan fa'asaddaqu wa hum minas shalihin. Orang yang sudah meninggal Bapak Ibu, mereka ingin dihidupkan kembali. Apa kata mereka? Maka kami akan bersedekah. Nah, mereka yang sudah mati pengen dihidupkan kembali, tujuan apa? Pengen bersedekah. Kita yang lagi hidup jangan sampai tidak bersedekah. Jangan sampai nasi sudah menjadi kalau bubur masih bisa dimakan, udah jadi basi. Nah, gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka hitungan orang beriman itu adalah kalau tadi 5.000 kita memiliki duit, lalu 2.000 kita kasihkan atau kita berikan untuk dengan niat bersedekah, insya Allah yang 2.000 ini untuk kita, 3.000 untuk perut, lalu jadi kotoran, jadi cacing dan lain sebagainya, makanan cacing dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan kali ini, majelis kita hari ini kita cukupkan ya, Bu. Kita tutup juga dengan berdoa. Atau ada yang mewakili doa atau gimana? Baik. Ya. Kenapa?
Baik, Bapak Ibu, mari kita hidupkan hati kita. Mari kita khusyukkan hati kita. Kita merenung sejenak. Sudah berapa kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, hari ini kita akui dan kita bermunajat memohon dan bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. ولجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Di sore ini kami berkumpul ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa yang kami sengaja dan tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah pertemuan dan perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau rahmati, Engkau ridhai, dan Engkau berikan keberkahan di dalamnya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat dan cita-cita kami. Bagi kami yang punya anak, maka jadikanlah anak-anak kami menjadi anak soleh dan solehah yang menjadi penyemangat bagi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sungguh kami banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, maka kami hanya mengharap ridha-Mu, mengharap ampunan-Mu ya Allah. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni, kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya Allah. Sungguh kami takut dengan neraka-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ibu. Nah ini Ridho Roma. Oh bukan. Bukan ya? Bukan Roma. Bukan. Ridho. Oh iya. Ustadz, Iya. satu kata tentang arisan ibu-ibu dengan ada acara keagamaan ini. Satu kata. Baik. Satu kata. Iya. Luar biasa ya. Itu dua, luar sama biasa. Mantap. Mantap. Oke. Makasih, Tat. Syukron kasir. Jazakallahu khair. La syukran ala